Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan ke-7 mata pelajaran IPA. Di pertemuan ke-7 ini saya akan membahas tentang bab baru, yaitu tentang bab 3, bab usaha dan energi. Untuk pertemuan kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian usaha, hubungan usaha dan energi. Sebelum kita beranjak pada materi ini, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti dari usaha. Jadi, usaha itu adalah sebuah perpindahan energi melalui gaya yang membuat benda menjadi berpindah. Jadi, apabila ada sebuah gaya dikalikan dengan jarak atau perpindahan S, jadi gaya itu kan F, ada perpindahannya S, maka dia disebut usaha. Jadi, usaha dalam fisika itu disimbolkan W, sedangkan F itu adalah gaya dan S itu adalah perpindahan bisa, jarak bisa. Intinya yang satuannya meter. Sedangkan gaya satuannya Newton. Dan usaha W ini tadi, W besar, satuannya adalah Joule. Satuan internasionalnya untuk usaha adalah Joule. 1 Joule sama dengan 1 Newton dikali meter. Karena F itu kan Newton, S itu meter. Jadi kalau ada perkataan apakah satuan dari usaha, kalian boleh menyebutkan Joule. Boleh juga menyebutkan Newton kali meter, tapi Newton kali meter itu sama dengan 1 Joule. Itu adalah satuan internasionalnya. Sedangkan satuan yang bukan internasional bisa kalian buka di LKS-nya mulai halaman 59 sampai 61 untuk materi bab 3 usaha dan energi ini. Lalu selanjutnya, tadi rumus usaha adalah W sama dengan F kali S. Apabila nilainya dia positif, maka dapat dikatakan bahwasannya di sini. Nah, kan jadi ini F. Ini adalah nilai F. Di sini juga ada nilai F. Arahnya sama-sama ke kanan. Sedangkan S-nya juga sama-sama ke kanan. Apabila nilai F gaya dan S-nya itu jaraknya atau perpindahannya searah, maka nilai usahanya adalah positif. Namun, jika nilai F-nya ke kanan, sama-sama ke kanan, tapi nilai S-nya dia ke kiri, maka kan dia tidak sama arahnya, maka nilai usahanya itu adalah negatif. Jadi nilai usaha akan bernilai positif jika antara gaya dan jarak atau perpindahan itu searah, maka positif. Namun jika gaya dan nilai perpindahannya itu berlawanan, maka dia nilainya negatif. Apabila nilai apabila nilai perpindahannya di sini F dia ke kanan, F ke kanan. Namun sama-sama ke kanan, tidak ada perpindahan di sini, tidak ada nilai S, tidak ada nilai jarak, tidak ada nilai perpindahan. Maka F-nya ada nilainya, tapi S perpindahan atau jaraknya kan tidak ada karena tetap di tempat semula. Maka nilai S-nya kan 0. Maka nilai usahanya adalah 0 karena apapun yang dikalikan 0 akan 0. Beda lagi dengan apabila, jadi contohnya gini, kalau yang 3 rumus tadi nilai W bernilai positif atau negatif atau 0 jika bendanya seperti ini. Ini ada benda, kita tariknya di sini. Jadi seperti kita narik mobil-mobilan tapi tidak tapi searah. Jadi nariknya itu posisi kita yang menarik dengan barang ini seimbang. Jadi contohnya seperti mungkin mobil-mobilan dia melaju dengan sendirinya kan, tanpa ada yang mendorong atau ada yang menarik. Berarti dia pakai rumus ini. Namun jika kita menarik mobil-mobilan menggunakan tangan kita, nah, contohnya kan gini nanti berarti tangan kita yang ini kan, karena kita kan ini mobil-mobilan atau benda apapun kita tarik dengan ini atau semacam mobil-mobilan atau kita main tangan kita kan di sini, maka ini adalah nilai F, sedangkan di sini adalah nilai F1, sedangkan di sini adalah nilai F2, sedangkan yang di sini, nah ini yang hijau ini adalah nilai alfa atau sudut. Maka rumusnya menjadi W sama dengan F dikali S.
Namun karena di sini F-nya itu ada sudutnya, maka yang dipakai adalah nilai F1 yang di sini, yang di sumbu X. Jadi F1 dikali cos dikalikan alfa. Bukan dikalikan ya. F1 dikali cos alfa dikali S. Jadi alfa kan sudut. Jadi semisal F1-nya 8, Bu. Cos alfa. Alfanya berapa yang di sudut ini? Semisal cosnya 30 dikali S-nya berapa lah. Cos 30 ini bisa kalian lihat di tabel atau di pelajaran matematika juga ada. Itu jadi sudah bisa kalian tahu cos, sin, tangen itu ada sudah nilainya gitu ya. Lalu selanjutnya ini adalah usaha. Sekarang hubungan usaha dan energi. Jadi usaha tadi itu kan perpindahan energi melalui gaya yang membuat benda menjadi berpindah. Rumusnya adalah W sama dengan F dikali S, satuannya Joule. Nah, sekarang ada hubungan usaha dan energi. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi itu disimbolkan dengan ini, simbol E. Jadi energi itu disimbolkan E. Nih. Jadi W tadi itu adalah usaha. Sedangkan E itu energi. Delta ini namanya delta, yang gambar seperti segitiga ini adalah delta. Artinya perubahan. Delta EK berarti energi kinetik sama dengan delta EP energi potensial. Jadi usaha itu sama dengan nilai perubahan energi kinetik sama dengan nilai perubahan energi potensial. Jadi rumusnya usaha itu tidak hanya pakai F dan S. Bisa juga pakai rumus setengah MV kuadrat, bisa juga pakai MGH. Mau pakai yang mana tergantung apa yang diketahui dari soal. Karena satuannya usaha tadi Joule, satuannya energi kinetik itu juga Joule, satuannya energi potensial itu juga Joule. Ini juga Joule. Jadi karena satuannya semuanya sama-sama Joule, maka rumusnya boleh dipakai. Jadi usaha sama dengan delta energi kinetik sama dengan delta energi potensial. Energi kinetik rumusnya setengah mv kuadrat. V itu adalah kecepatan. Atau EP itu rumusnya mgh, massa dikali percepatan gravitasi. Karena kita di bumi maka nilai G-nya adalah berapa? 9,8 meter per sekon kuadrat. Nanti kalau kamu di planet lain beda lagi udah nilai percepatan gravitasinya. Sedangkan H itu adalah nilai ketinggian. Nah, sekarang kita langsung beranjak ke ini, rumus ketiga. Kalau rumus pertama tadi adalah usaha, diingat. W sama dengan F kali S. Rumus kedua ada W sama dengan delta EK. EK itu energi kinetik, rumusnya setengah MV kuadrat. Ada W sama dengan delta EP, rumusnya MGH. Sedangkan rumus ketiga kita ada P sama dengan W dibagi T. P itu adalah daya. Jadi cara mencari daya itu sama dengan usaha dibagi waktu. Satuannya apa? Satuannya usaha itu Joule. T itu adalah waktu, berarti Joule per sekon. Joule per sekon, jadi 1 Joule per sekon itu sama dengan 1 watt. Boleh juga dipakai satuan watt. Lalu ini ya, saya akan membahas untuk contoh soal terlebih dahulu yang ada di halaman 62 nomor 2. Soalnya adalah barang dagangan di toko bermasa 30 kg. Jadi bermasa 30 kg. Nih. Dipindahkan dengan kecepatan awal, kecepatan itu V. Sedangkan untuk menunjukkan kata awal, berarti dia pakai nilai 1. Nilainya 2 meter per sekon menggunakan troli. Kemudian pemindahan dipercepat sehingga kecepatan menjadi, berarti kan kecepatan awal 2, kecepatannya menjadi, berarti kecepatan akhirnya atau V2 sama dengan 4. Berapakah usaha untuk memindahkan barang dagangan tersebut? Maka yang ditanyakan usaha untuk memindahkan. Usaha simbolnya adalah W. Kalau kita mau pakai rumus pertama,
tadi W sama dengan F dikali S. Itu nggak mungkin, karena nilai F-nya nggak diketahui dari soal, S-nya juga nggak diketahui, berarti kita pakai rumus kedua. Apa? Yaitu W sama dengan delta EK, karena M dan V-nya yang diketahui. Itu. Nih, W sama dengan delta EK. Jadi setengah delta EK kan rumusnya setengah MV kuadrat. Setengah MV kuadrat. Setengah M V. Nah, tadi kan V-nya ada dua, ada V1, ada V2. Jika nilai V-nya ada dua, maka rumusnya yaitu V akhir dikurangi V awal. Jadi V akhir itu V2, V awal itu V1. Jadi setengah dikali M-nya tadi adalah setengah dikali 30. V akhirnya tadi 4, V1-nya tadi 2. Jadi setengah dikali 30 kan 15. V2 adalah 4 kuadrat. V1 adalah 2 kuadrat. Jadi 4 kuadrat itu 16, 2 kuadrat 4. Jadi 15 dikali 16 kurangi 4, 12. Maka nilainya makanya 180. Jadi caranya seperti itu. Jadi ada V awal dan ada V akhir. Beda halnya lagi dengan saya akan bahas UK1 halaman 63 nomor 5. Diketahui, pertanyaannya, seorang anak menendang bola yang semula diam. Berarti semula diam, berarti V awalnya adalah 0. Kalau kamu nggak ngerti dia V awal atau V akhir, tulis aja V. Lalu dengan gaya 5 Newton, sehingga berpindah 2 meter. Jika massa bola 200 gram, kecepatan gerak bola menjadi, nah tadi kan saya bilang di sini ada V. Nah, kok ditanyakan V lagi? Nah, otomatis kan yang semula, berarti kan V awal. Semula diam berarti kan 0. Menjadi kecepatan gerak bola menjadi berapa? Berarti yang ditanyakan adalah V2. Maka rumusnya yang diketahui kan ada F, ada S, ada M. Nah, yang ditanyakan V2. Maka rumusnya adalah W sama dengan delta EK. Jadi W sama dengan delta EK. W sama dengan F kali S. Kenapa kok dimasukkan nilainya? Karena nilai Fs-nya diketahui. Nah, jadi F-nya berapa? 5. S-nya 2. Setengah M. M-nya tadi 0,1. V2-nya kan ditanyakan, jadi tetap V2. V1-nya berapa? Kan 0, V awal, semula diam, 0. Berarti 5 kali 2, tadi F dikali S, 5 dikali 2, 10. Setengah ini 0,2 dibagi 2 berapa? 0,1. V2 kuadrat tetap V2 kuadrat. 0 kuadrat berapa? 0. Jadi V2 kuadrat dikurangi 0 adalah V2 kuadrat. Sehingga yang ditanyakan adalah V2 kuadrat. Berarti 0,1 ini dipindahkan ruas ke kiri. Maka 10. Karena ini perkalian, maka 0,1 dipindah menjadi pembagian. Maka 10 dibagi 0,1 sama dengan V2 kuadrat. 0,1 itu sama dengan 1 dikali 10 min 1. Maka minnya pindah ke atas jadi 10. Ini dari 10-nya ini. 10 min 1 kan min. Pembagian pindah ke atas jadi positif. Jadi 10 dikali 10 kan 10 pangkat 1 adalah 10. Berarti 10. Nah ini tadi ini ya. Jadi ini 10 dikali 10 pangkat 1 adalah 100 sama dengan V2 kuadrat. Maka 100 sama dengan V2 kuadrat. Cara menghilangkan kuadrat gimana? Kan kamu mau menghilangkan kuadrat tadi. Nah ini. Nah kan di sini ada kuadratnya. Nah kamu mau menghilangkan kuadratnya. Maka cara menghilangkan kuadrat ini adalah dipangkatkan setengah. Karena 2 dikali setengah berapa? 1. Berarti kan V2 pangkat 1 kan V2. 100 pangkat setengah itu sama dengan akar 100. Maka akar 100 sama dengan
10 meter per sekon. Jadi nomor 5 jawabannya adalah B. Sekarang kita ke nomor 8. Pertanyaannya adalah, seorang pekerja bangunan melemparkan batu bata 0,3 kg kepada kedua temannya yang ada di atap gedung. Jadi massa 0,3 kg. Jika ketinggian teman pertama, berarti H, kan ketinggian itu H. H pertama adalah 3 dan teman kedua adalah 6, berarti H2 adalah 6. Perbandingan, namanya perbandingan usaha yang dilakukan pekerja lah, kan teman pertama dan teman kedua, berarti ada pekerja pertama, ada pekerja kedua, ada usaha pertama, ada usaha kedua. Jadi usaha pertama dibanding usaha kedua sama dengan usaha, rumusnya bisa pakai MGH ya kan, karena yang diketahui di soal adalah MG dan H. G itu nilainya udah pasti, jadi udah tanpa diketahui pun udah nilainya 9,8. Karena MG dan MG nya nilainya sama, maka bisa dicoret sehingga boleh dipakai H1 dan H2. Maka W1 usaha 1 dibanding usaha 2 sama dengan H1 banding H2 sama dengan 3 banding 6. Disederhanakan, maka 1 banding 2. Jawabannya adalah A. Lalu yang terakhir, halaman UK1 halaman 64, soal nomor 9. Seorang atlet senam sedang berlatih di atas trampolin. Trampolin memantulkan atlet ke atas dengan kecepatan 4,2 meter per sekon. Kecepatannya V 4,2. Di situ ada gambar trampolin dengan ketinggian 80 cm. Karena cm bukan satuan internasional, maka harus dirubah ke meter. 80 cm sama dengan 0,8 meter. Dan G-nya diketahui 9,8. Ketinggian maksimal yang dicapai atlet senam diukur dari tanah, kan ketinggian maksimal. Berarti kan ketinggian akhir. Namanya aja maksimal, kan yang diukur. Berarti kan kalau pakai trampolin awalnya dia diam, akhirnya kan maksimal, itu adalah H2. Berarti yang ditanyakan itu adalah H2. Maka rumusnya adalah W sama dengan MGH. W pakai rumus setengah MV kuadrat, MG delta H kan, karena nilai H-nya ada 2. Ada H awal yang karena dia diam otomatis 0 dan H maksimal yaitu H2. H2 min H1. Karena nilai M-nya sebenarnya nggak diketahui, dan karena dia nggak diketahui dan sama-sama M, maka dia kan sama-sama atlet tadi sama orangnya, jadi M-nya itu bisa dicoret. Jadi setengah V2 nya adalah V itu 4,2 kuadrat, ini V2 V kuadrat ya, G nya 9,8, H2 tetap H2 yang dicari, H1 adalah 0,8. Maka 4,2 kuadrat adalah 17,64. Setengah dikalikan 17,64 berarti kan 17,64 bagi 2 adalah 8,82 sama dengan H2 min 0,8. Karena ini saya pindahkan ruas. 8,82. Tadi kan di sini. Jadi kan dia setengah dikali tadi 17,64 sama dengan 9,8 terus H2 itu ya. Nah ini kan perkalian sama kayak tadi. Ini dicoret, dia sudah menghasilkan berapa tadi? Dia sudah menghasilkan 8,82. Berarti ini kan perkalian, pindah ke sini jadi pembagian. Makanya 9,8. Di sini ada H2 min 0,8. Nih, 8,82 dibagi 9,8 adalah 0,9. Ini min 0,8. Yang dicari adalah H2 saja. Maka min 0,8 harus pindah ke sini. Jadinya positif sama dengan H2. Maka 0,9 ya kan, 0,9. Jadi 0,9 ditambah 0,8, 9 tambah 8 7. Kan di sini 1 berarti 1,7 sama dengan H2. Maka jawabannya adalah B. Nah, sekarang untuk
refleksi dari tugas ini, silahkan kalian kerjakan LKS halaman 62. LKS halaman 62. Kamu kerjakan nomor 1 sampai 10. 1 sampai 10 yang menggunakan cara berarti hanya nomor 2, 3 sudah saya bahas. Silakan ditulis lagi caranya di buku tulisnya. Lalu nomor 4 pakai cara, nomor 5 pakai cara, nomor 6 ini sama persis dengan nomor 5 caranya. Jadi kan mencari V akhir. Lalu nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Berarti yang tidak menggunakan cara hanya nomor 1 dan nomor 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kerjakan halaman 62 sampai 63, nomor 1 sampai 10. Yang pakai cara nomor 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 di buku tulisnya, lalu di-upload di e-learning. Nanti saya kasih tempatnya di KI 3 pengetahuan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya tunggu tugasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.